Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan materi tentang matriks, operasi matriks, dan macam-macam matriks. Yang pertama kita awali dari definisi matriks terlebih dahulu. Jadi matriks di sini adalah himpunan elemen-elemen bilangan real atau kompleks yang tersusun teratur dalam baris dan kolom. Jadi yang membedakan matriks dengan suatu bilangan itu kalau dikatakan suatu matriks berarti kita bisa mendefinisikan dia letaknya ada di baris keberapa dan kolom keberapa. Dan untuk penulisannya, suatu matriks itu disertai oleh tanda kurung siku atau kurung biasa. Di mana misalkan di sini ada suatu matriks A ukuran M kali N. Di sini ada notasi A kecil dengan indeks 11. Ini artinya elemen dari matriks A yang letaknya ada di baris 1 kolom ke 1. Kemudian sampai A1N berarti elemen matriks A yang letaknya ada di baris 1 kolom ke N. Sampai AMN, berarti di sini elemen matriks A baris ke M, kolom ke N. Tuh. Nah, untuk macam-macam matriks di sini bisa kita bagi berdasarkan banyaknya baris dan kolom. Jadi kalau dia barisnya lebih banyak daripada kolomnya, kita sebut sebagai matriks vertikal. Kalau kebalikannya, jumlah barisnya lebih sedikit daripada jumlah kolomnya, kita sebut sebagai matriks horizontal. Dan jika jumlah barisnya sama dengan jumlah kolom, kita sebutnya sebagai matriks bujur sangkar. Nah, untuk macam-macam matriks bujur sangkar, di sini ada matriks segitiga atas, yaitu didefinisikan sebagai untuk setiap indeks I lebih besar dari J. Jadi I tadi itu adalah indeks baris, J itu indeks kolom, di mana AIJ-nya itu sama dengan 0. Jadi untuk baris, indeks baris yang lebih besar dari kolom, nilainya sama dengan 0. Contohnya di sini. Ini adalah elemen matriks A di baris kedua, kolom ke-1. Nah, karena baris kedua lebih besar daripada kolom ke-1, maka nilainya sama dengan 0. Jadi kalau diinterpretasikan dari suatu matriks ini, misalkan matriksnya bujur sangkar, ukuran N kali N, maka nilai yang ada di bawah diagonal utama itu nilainya sama dengan 0. Itu kita sebut sebagai matriks segitiga atas. Contohnya seperti ini. Kemudian untuk matriks segitiga bawah berarti kebalikannya. Untuk setiap baris yang lebih kecil daripada kolom, contohnya ada di sebelah sini. Ini adalah elemen dari matriks A baris ke-1 kolom kedua. Jadi barisnya lebih kecil daripada kolomnya, maka nilainya sama dengan 0. Maka kita sebut sebagai matriks segitiga bawah. Contohnya seperti ini. Nah, di sini ada nilai 0 di baris ketiga kolom kedua. Nah, ini artinya yang menjadi syarat itu hanya nilai-nilai yang ada di atasnya diagonal utama. Ini kita sebut sebagai diagonal ya, yang miring ini. Jadi yang ada di atasnya diagonal utama itu nilainya 0, itu harus 0. Nah, untuk nilai yang di bawahnya diagonal utama maupun yang ada di dalam diagonal utama ini bebas, boleh 0, boleh tidak. Yang menjadi syarat hanya nilai-nilai yang ada di atasnya diagonal utama. Itu harus 0, dan itu kita sebut sebagai matriks segitiga bawah. Kemudian untuk matriks diagonal, nah berarti artinya di sini untuk setiap I tidak sama dengan J, maka nilainya sama dengan 0. Jadi contohnya di sebelah sini, ini kan baris ke-1 kolom ke N. Nah, barisnya tidak sama dengan kolomnya, maka kita kasih angka 0. Nah, artinya di sini
nilai yang ada di atasnya diagonal utama dan ada yang di bawahnya diagonal utama, ini nilainya harus sama dengan 0. Untuk yang ada di diagonal utama ini bebas, boleh 0 ataupun bilangan positif, bilangan negatif pun juga boleh. Kemudian, kalau misalkan di dalam diagonal utama ini nilainya suatu skalar tertentu, jadi suatu nilai tertentu yang sama semuanya, maka kita sebutnya sebagai matriks skalar. Contohnya seperti ini. Jadi isinya di dalam diagonal utama ini angka 2 semua, selebihnya dia 0. Sedangkan kalau misalkan di diagonal utama ini nilainya harus sama dengan 1, maka kita sebut sebagai matriks identitas. Contohnya seperti ini. Jadi matriks identitas itu adalah matriks yang hanya terdiri dari angka 0 dan 1, di mana angka satunya ada di diagonal utama, selebihnya nilainya adalah 0. Kemudian ada juga yang namanya matriks 0, maka artinya untuk setiap elemen di matriks A, baris kolom di matriks A ini nilainya sama dengan 0 semua. Itu disebut sebagai matriks 0. Nah, untuk operasi matriks ada operasi penjumlahan atau pengurangan. Berarti di sini kita tinggal menjumlahkan elemen dari matriks A yang bersesuaian dengan matriks B. Contohnya, misalkan ada matriks 1, 2, 3, 4 ditambah 5, 6, 7, 8. Nah, di sini cara menjumlahkan dua buah matriks yaitu ditambahkan baris dan kolom yang sama. Jadi contohnya di sini baris 1 kolom 1 dari matriks A ditambahkan dengan baris 1 kolom 1 matriks B. Jadi 1 tambah 5 sama dengan 6. Terus posisi yang bersesuaian, yang letaknya sama, kita tambahkan 2 tambah 6, 8, 3 tambah 7, 10, dan 4 tambah 8, 12. Begitu juga dengan aturan pengurangan. Jadi 1 kurangi 5, min 4, sampai 4 dikurangi 8, yaitu minus 4. Nah, di sini ada sifat-sifat yang berlaku pada penjumlahan dua buah matriks. Yang pertama, sifat komutatif. Artinya dibolak-balik ini sama, A ditambah B, matriks A ditambah matriks B sama aja dengan matriks B ditambah matriks A. Kemudian ketika ada 3 buah matriks dijumlahkan, kita bebas mau menjumlahkan A dan B terlebih dahulu boleh, B ditambah C terlebih dahulu boleh, hasilnya nanti sama. Dan juga kita mengenal adanya matriks 0. Jadi kalau ada matriks A ditambah matriks 0, hasilnya tetap matriks A. Begitu juga sebaliknya, 0 ditambah A juga matriks A. Kemudian mengenal inverse, matriks inverse untuk jumlahan, yaitu negatif A. Jadi A ditambah negatif A itu sama dengan matriks 0. Nah, kemudian kalau perkalian dengan suatu skalar, jadi skalar ini adalah suatu bilangan tertentu, bilangan real. Jadi misalkan skalarnya dinotasikan dengan K, matriksnya A, ukuran M kali N, jadi nggak harus bujur sangkar ya. Caranya yaitu dengan mengalikan setiap elemen dari matriks A dengan skalar K. Contohnya min 4 dikali 1, 1, 1, berarti 1, 1, 1 ini dikalikan masing-masing dengan min 4. Jadi hasilnya min 4, min 4, min 4, min 4. Begitu juga ini, ada suatu skalar 2 dikali matriks identitas, maka hasilnya adalah matriks yang isinya 2 di diagonal utamanya dan selebihnya dia 0. Nah, ini yang ini matriksnya kita sebut sebagai matriks skalar. Nah, yang ini adalah matriks identitas. Jadi di sini ada suatu skalar dikali matriks identitas menghasilkan matriks skalar. Kemudian ini juga, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 dikalikan dengan 7, berarti masing-masing dikalikan dengan 7. Sifatnya, kalau ada suatu skalar K dikalikan dengan suatu matriks, dua buah matriks yang ditambah, maka masing-masing bisa kita kalikan dengan skalarnya. Jadi kalau mau bentuknya seperti ini, bisa kita kalikan masing-masing dengan skalar K, kemudian kita tambahkan. Atau kalau kita nemu ada dua buah skalar dikalikan dengan suatu matriks, maka setiap skalarnya dikalikan dengan matriks lalu ditambahkan.
Atau ada dua buah skalar dikalikan dengan suatu matriks, maka boleh dikalikan dulu skalarnya, baru dikalikan dengan matriksnya. Di sini ada suatu skalar K dikali matriks 0, maka hasilnya adalah matriks 0. Kemudian di sini bilangan 0 dikalikan dengan matriks A, maka hasilnya adalah matriks 0. Kemudian 1 dikali matriks A, hasilnya adalah matriks A. Begitu juga minus 1 dikali A, maka hasilnya adalah minus A. Nah, di sini ada perkalian dua buah matriks. Misalkan matriks A ukurannya M kali N, bentuknya tidak persegi ya, barisnya tidak sama dengan kolom. Kemudian dikalikan dengan matriks B juga yang tidak persegi, N dikali L. Nah, di sini syarat dua buah matriks bisa dikalikan kalau kolom matriks A itu sama dengan banyaknya baris matriks B. Itu adalah syarat ya. Dan menghasilkan matriks C dengan ukuran barisnya matriks A dan kolomnya matriks B. Cara mengalikannya, baris dikalikan dengan kolom. Jadi di sini kan ukuran matriksnya baris 3 kolom 2. Ya, baris 3 kolom 2. Kemudian matriks B-nya di sini ukurannya 2 kali 2. Sehingga karena kolom matriks A itu sama dengan barisnya matriks B, maka perkalian dua buah matriks ini bisa kita lakukan. Dan hasilnya adalah suatu matriks C dengan ukuran barisnya ini kita ambil dari barisnya matriks A, kolomnya kita ambil dari kolomnya matriks B. Jadi ada ukuran 3 kali 2, artinya nanti ada 6 elemen yang harus kita hitung. Nah, cara menghitungnya, ini kalau sesuai definisi ya. Nah, di sini saya mau kasih cara cepatnya. Jadi ini adalah bentar. Ini baris dikalikan dengan kolom. Ini kan baris 1, ini adalah kolom 1. Jadi baris 1 dikali kolom 1 akan menempati nilai yang ada di posisi baris 1 kolom 1. Jadi 1 dikali 7, nih ya, 1 dikali 7 ditambah 2 dikali 9. Jadi 7 ditambah 18 yaitu 25. Seperti itu. Sampai misal kita mau mengisi matriks yang ini kan ada matriks di baris kedua, kolom kedua. Berarti kita kalikan baris kedua dikalikan dengan kolom kedua. Jadi 3 dikali 8 yaitu 24, terus 4 dikali 1 yaitu 4. Jadi 24 ditambah 4 hasilnya 28. Begitu juga misal kalau kita mau ngisi yang ini. Ini kan letaknya di baris 3 kolom 1. Berarti baris 3 kita kalikan dengan kolom 1. 5 kita kalikan dengan 7 ditambah 6 dikalikan dengan 9. 5 dikalikan 7 ditambah 6 dikalikan dengan 9, yaitu 35 ditambah 54, hasilnya 89. Seperti itu. Oke, sifat-sifat perkalian dua matriks. Jadi kalau ada dua buah matriks atau matriks dikalikan dengan suatu matriks, maka hasilnya juga suatu matriks. Itu disebut sebagai sifat tertutup. Di sini ada suatu matriks, misalkan ini adalah A, barisnya di sini baris 1, kolomnya ada 3. Kemudian di sini ada suatu matriks B, barisnya ada 3, kolomnya ada 1. Nah, berarti syarat pertama kita lihat bahwa kolom matriks A sama dengan banyaknya baris matriks B. Sehingga syarat pertama terpenuhi, dan kemudian kita tentukan hasil perkaliannya, ukurannya terlebih dahulu. Jadi di sini kita ambil ukuran baris dari matriks A, yaitu 1, kemudian ukuran kolom dari matriks B, yaitu 1. Nah,
Berarti di sini hasil perkalian dari matriks A dikali matriks B itu ukurannya 1 kali 1. Artinya hanya ada satu elemen. Nah, bagaimana dapat nilai elemen ini? Maka kita kalikan baris kali kolom. Nah, karena barisnya cuma satu dan kolomnya juga satu, maka kita kalikan 1 dikali 4 ditambah 2 dikali 5 ditambah 3 dikali 6. Seperti itu. Hasilnya dapat nilai 32. Nah, di sini menunjukkan bahwa walaupun suatu matriks itu isinya hanya satu elemen, itu masih kita anggap sebagai suatu matriks. Karena kita bisa mendefinisikan dia ada di baris 1, kolom ke-1. Nah, makanya di sini perlu untuk dikasih tanda kurung. Bisa kurung siku, bisa kurung biasa. Untuk membedakan mana yang suatu matriks dan mana yang suatu bilangan. Jadi kalau bilangan itu kan tidak disertai tanda kurung. Berarti dia tidak mengenal baris dan kolom. Tapi kalau suatu bilangan terus ada tanda kurungnya, ada kurung siku ataupun kurung biasa, maka kita menganggapnya sebagai suatu matriks. Sehingga bisa didefinisikan baris dan kolomnya. Kemudian sifat yang kedua yaitu sifat asosiatif. Ada matriks A dikali matriks B dikali matriks C. Di sini bisa sama hasilnya kalau kita kalikan B dan C terlebih dahulu, baru A dikalikan dengan matriks BC, atau A dan B dikalikan terlebih dahulu, baru dikalikan dengan matriks C. Nah, di sini yang pertama, anggaplah matriks A isinya 1, 2, 3, 4. Berarti di sini ukurannya 2 kali 2. Dikalikan dengan suatu matriks B. Barisnya ada 2, kolomnya ada 1. Kemudian matriks C. Barisnya ada 1, kolomnya ada 3. Nah, di sini dikalikan matriks B sama C terlebih dahulu. Kita lihat syaratnya bahwa kolom matriks B sama dengan baris matriks C. Sehingga ini bisa kita kalikan dan menghasilkan matriks BC dengan ukuran matriksnya barisnya 2, kolomnya 3. Kita ambil barisnya dari si matriks A, kolomnya dari matriks C. Nah, ini cara mengalikannya karena ukurannya 2 kali 3 ya. Berarti ada 6 elemen yang harus diisi. Barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Berarti ada 6 elemen yang harus diisi. Elemen yang pertama atau baris 1 kolom 1 berarti perkalian antara baris yang matriks B dikali kolomnya matriks C. Jadi nanti di sini 1 kali 3 hasilnya 3. Sampai baris 3 kolom 3. Baris 2 kolom 3. Jadi baris 2 dikali kolom 3. 2 kali 5 hasilnya 10. Gitu. Nah, terus A-nya tadi kan ukurannya 2 kali 2. Kolomnya matriks A 2, kolomnya matriks BC juga 2. Berarti bisa dikalikan dengan hasil matriks A dikali matriks BC, ukurannya barisnya ambil dari matriks A, kolomnya ngambil dari matriks BC. Nah, ukurannya sama, 2 kali 3 lagi. Nah, tapi di sini ukurannya si matriks A tadi kan 2 kali 2. Jadi baris 1 kebetulan ada 2 kolom. Jadi di sini kita kalikan baris dan kolomnya. Kolomnya berarti 1 dikalikan 3 ya. Terus ditambah dengan 2 dikalikan 6, yaitu 12. Sehingga hasilnya adalah 15. Sampai ini. Kita misalkan mau ngisi yang ini kan baris 2 kolom 3. Berarti baris keduanya matriks A dikali kolom ketiganya matriks BC. Sehingga 3 kali 5, 15, 4 kali 10, yaitu 40. Sehingga ditambah, sebentar. 5 kali 3, 15, 4 kali 10, 40 ya. 40 ditambah, 40 tambah 15, hasilnya adalah 55. Gitu. Kemudian sifat, sebelumnya, ini mau menunjukkan kalau hasil perkaliannya itu sama.
Jadi kalau tadi B sama C dikalikan terlebih dahulu, baru dikalikan dengan matriks A. Kalau ini A sama B dikalikan terlebih dahulu, baru dikalikan matriks C. Jadi di sini ukurannya A-nya 2 kali 2, terus B-nya ukurannya 2 kali 1, baris 2 kolom 1. Sehingga di sini syaratnya terpenuhi, yaitu kolom matriks A sama dengan baris matriks B, dan ukuran perkalian matriks A kali B-nya, barisnya ngambil dari matriks A, kolomnya ngambil dari matriks B. Ukurannya 2 kali 1, barisnya ada 2, kolomnya ada 1. Berarti ada 2 elemen yang harus kita isi. Elemen yang pertama ini adalah baris 1 kolom 1. Berarti baris 1 dikali kolom 1. Sehingga hasilnya adalah 1 dikali 1, 1 ditambah dengan 2 kali 2, 4. Berarti hasilnya adalah 5. Nah, begitu juga nanti ngisi yang ini, berarti baris kedua dikali kolom ke-1. 3 kali 1, 3, ditambah 4 kali 2, 8. Yaitu hasilnya adalah 11. Nah, nanti hasil perkalian A kali B ini kita kalikan dengan matriks C. Matriks C ini ukurannya adalah baris 1, kolomnya ada 3. Syaratnya, kolom matriks AB harus sama dengan baris matriks C. Nah, kalau udah sama, maka hasil perkalian dari AB dikali dengan C, baris yang ngambil dari matriks AB, kolomnya ngambil dari matriks C. Sehingga ada 6 elemen yang harus kita hitung. Jadi di sini, nah seperti ini, berarti ada 6 elemen. Berarti untuk yang elemen yang pertama, yaitu baris 1 kolom 1, berarti dengan cara baris 1 dari matriks AB dikalikan dengan kolom satunya matriks C, yaitu 5 kali 3 hasilnya 15. Sampai baris kedua dikali dengan kolom ketiga, berarti ngisi yang ini. Baris 2 kolom 3, 11 kali 3, 33 ditambah 11 kali 3, sorry. 5 kali 3, ini ya, 5 kali 3, 15, ditambah dengan 11 kali 5. Oh, sorry. Ini kan karena barisnya 2, baris 2 itu kan hanya 11. 11 dikalikan dengan kolomnya, kolom 3, 5. Berarti hasilnya langsung 55. Seperti itu. Kemudian sifat ketiga itu adalah sifat dua buah matriks kalau dikalikan itu sifatnya tidak komutatif. Artinya tidak komutatif itu tidak boleh ditukar posisinya. Harus hati-hati dengan posisinya. Jadi di sini kalau ada matriks A dikali B, nilainya itu tidak sama dengan matriks B dikali C. Matriks B dikali A. Jadi kalau misalkan ini ukurannya kan sama ya, 2 kali 2, maka nanti hasilnya juga 2 kali 2. Berarti cara mengalikannya seperti yang tadi ya. Kalau ukuran matriksnya 2 kali 2, berarti kan ada 4 elemen yang diisi. Misalkan elemen pertama ini kan baris 1 kolom 1. Berarti baris 1 dikali dengan kolom 1. 1 kali 4, 4, 2 kali 2, 4. Jadi hasilnya 8. Sampai ngisi yang ini, baris 2 kolom 2. Berarti baris 2 dikali kolom 2. 3 kali 3, 9. 4 kali 1, 4. Hasilnya 13. Nah, kalau kita tukar B kali A, berarti di sini 4, 3. Kita kalikan dengan 1, 3. Berarti 4 kali 1 hasilnya 4. Ditambah 3 kali 3, 9. 4 tambah 9, 13. Begitu juga kalau baris 2 dikalikan dengan kolom 2. 2 kali 2, 4. 1 kali 4, 4. Hasilnya 8. Nah, di sini menunjukkan yang pertama ini adalah perkalian AB, yang kedua ini adalah perkalian BA. Menunjukkan bahwa matriks AB tidak sama dengan matriks BA. Jadi harus hati-hati dalam meletakkan posisi dalam suatu matriks. Seperti ini tadi juga, A dikali BC. Pertama kan kita ngalikan BC terlebih dahulu. Nah, jangan sampai kita nulisnya hasil dari BC kita kalikan dengan A. Karena kan
hasilnya tidak akan sama ketika A-nya di sebelah kiri, terus dikali dengan BC yang di sebelah kanan. Gitu. Next, sifat yang berikutnya itu distributif. Jadi, kalau ada suatu matriks dikalikan dengan jumlahan dari dua buah matriks, maka hasilnya sama dengan perkalian dua matriks si B sama C dengan A, terus dijumlah. Jadi kayak perkalian pelangi. Jadi A dikali B ditambah A dikali C. Nah, ini kita mau menunjukkan bahwa nanti hasilnya sama. Ketika kita jumlahkan terlebih dahulu dua buah matriksnya ini, terus kita kalikan dengan matriks A, dengan hasil kalau kita kalikan matriks A dan B terlebih dahulu, kemudian kita hitung matriks A dikali C, baru kita jumlah. Nah, di sini ada penjumlahan dua buah matriks. Seperti materi sebelumnya ya. Di slide sebelumnya, itu menjumlahkan dua buah matriks, berarti kita menjumlahkan elemen yang bersesuaian posisinya. Jadi posisi baris 1 kolom 1-nya matriks B ditambah dengan elemen di matriks C yang posisinya di baris ke-1 kolom ke-1 juga. Sehingga kita dapat ini 1 tambah 3 hasilnya 4 sampai 0 ditambah 1 hasilnya 1. Kemudian kita kalikan matriks A dengan penjumlahannya matriks B tambah C tadi. Baris dikalikan dengan kolom. Misalkan ini baris 1 kolom 2. Hasilnya 5. 5 dapat dari mana? 1 kali 3, 3. 2 kali 1, 2. Jadi hasilnya 5. Nah, kemudian kalau kita kalikan terlebih dahulu A dan B, kemudian kita kalikan A dan C, kemudian kita jumlah. Nanti hasilnya juga bakal sama. Jadi misal ini baris kedua dikali dengan kolom ke-1. Berarti dapatnya kan 7 ini. Dari mana 7? 3 dikali 1, berarti 3. 4 dikali 1, 4. Jadi hasilnya 7. Kemudian dilakukan hal yang sama ya buat ngisi 3, 2, 6. Kemudian kita hitung juga yang matriks B, matriks A dikali C. Jadi misal ini matriks baris 1 dikali dengan kolom 2. Jadi baris 1 kolom 2 hasilnya kan 3. Dari mana 3? 1 dikali 1, 1 kali 1 ditambah 2 kali 1. 1 tambah 2 hasilnya 3. Nah, baru setelah dikalikan kita penjumlahan dua matriks sama seperti tadi dijumlah pada posisi yang bersesuaian. Misalkan 6 ditambah dengan 7, berarti hasilnya 13. Seperti itu. Nah, dari sini terlihat bahwa hasilnya sama antara kalau kita jumlahkan terlebih dahulu baru kita kalikan, atau kita kalikan masing-masing baru kita jumlahkan. Tuh. Kemudian sifat yang kelima adalah sifat identitasnya matriks perkalian adalah inverse. Munculnya notasi A pangkat min 1, ini adalah namanya matriks inverse. Jadi kalau matriks A-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, maka ada matriks inverse-nya, yaitu min 2, 1, 3 per 2, min 1. Hasilnya itu pasti adalah matriks identitas. Matriks identitas untuk ukuran 2 kali 2, yaitu 1, 0, 0, 1. Gitu. Nah, untuk dapetin A inverse-nya nanti di materi berikutnya ya, ada cara menghitung matriks inverse 2 kali 2. Nah, di sini poinnya adalah kalau ada suatu matriks A dikalikan dengan matriks inverse-nya, maka hasilnya adalah matriks identitas. Itu adalah sifatnya. Kita coba kalikan ya, kita buktikan benar nggak? Misalnya ini 1, 2 dikalikan dengan min 2, 3 per 2. Berarti kan ini baris 1 kolom 1. Hasilnya adalah 1. Dari mana? 1 dikali 2 kan min 2. Ditambah 2 dikali 3 per 2. 2 kali 3 per 2, 2 bagi 2 ini kan habis. Jadi tinggal min 2 ditambah 3. Sama aja dengan 3 dikurangi 2. Berarti hasilnya sama dengan 1. Gitu. Atau ini, satu kali lagi. Misalkan mau ngisi baris 2 kolom 2 yang ini. Berarti kan 3 dikali 1, 3 ditambah 4, tapi dikali sama min 1 per 2. Nah, di sini harus hati-hati ya, ada minnya. 4 dibagi 2,
Berarti masih ada 2 di sini, 2 kali min 1, min 2. Jadi di sini ditambah sama min 2 sama aja langsung min 2. Hasilnya juga 1. Gitu. Sifat ke-6 yaitu jika ada A dikali B hasilnya adalah matriks 0, maka A dan B tidak selalu matriks 0. Nih ya, A dan B tidak selalu matriks 0. Jadi, ini menekankan perbedaan antara suatu matriks dengan suatu bilangan. Kalau misalkan kita punya suatu bilangan, misal biasanya kalau secara aljabarnya 2 dikali X hasilnya 0. Pasti X-nya adalah 0. Dapat dari mana? Dapat dari ini kalau misalkan kita bagi 2 semua, berarti 2X dibagi 2, hasilnya adalah 1X atau X. 0 dibagi 2, hasilnya adalah 0. Nah, tapi kalau si perkalian dua buah matriks, ada matriks A dikali matriks B sama dengan matriks 0, maka belum tentu A-nya itu 0, nggak selalu ya, tidak selalu, B-nya juga tidak selalu 0. Contohnya ini. Matriks A isinya 2 min 1, 2 min 1. Matriks B-nya 3, 4, 6, 8. Nah, ini kalau kita kalikan, misalkan baris 1 dikali kolom 2, berarti kan ngisi yang ini. 2 dikali 4 dikurangi 1 dikali 8. Berarti hasilnya 2 kali 4, 8 dikurangi 8 sama dengan 0. Hasilnya 0 ya. Begitu juga dengan yang lainnya nih. Nah, terus kalau misalkan Oke, yang berikutnya jika A dikali B sama dengan A dikali C, maka tidak selalu B itu sama dengan C. Nah, di sini akan ditunjukkan kalau misalkan A-nya adalah matriks isinya 2, min 1, 2, min 1, B-nya adalah 0, 1, 1, 0. Hasilnya dapat min 1, 2, min 1, 2. Terus ada suatu matriks C isinya 0, 2, 1, 2. Hasilnya juga min 1, 2, min 1, 2. Di sini menunjukkan bahwa matriks B-nya ini tidak sama dengan matriks C. Jadi, menunjukkan sesuatu perbedaan dengan konsep bilangan ya. Kalau matriks A dikali matriks B itu sama dengan matriks A dikali matriks C, itu tidak selalu B-nya itu sama dengan C. Berbeda kalau aljabar. Misalkan saya punya A dikali B sama dengan A dikali C. Nah, karena di aljabar kan mengenal pembagian, ini boleh kita bagi semua dengan A. AB dibagi A berarti kan tinggal B. AC dibagi A itu kan sama dengan C. Sehingga bisa kita ambil kesimpulan B itu sama dengan C. Kalau misalkan dalam bentuk angka ya. Misalkan 3 dikali 2 itu sama dengan 3 dikali X misalkan. Nah, ini kan bisa kita bagi 3. Dibagi 3 berarti sisa 2, ini dibagi 3 sisa 1. Sehingga kita bisa bilang kalau X-nya itu sama dengan 2. Nah, sama kayak tadi, C-nya sama dengan B. Tapi kalau di matriks itu tidak mengenal konsep pembagian ya. Di matriks itu hanya mengenal istilah penjumlahan, perkalian, sama pengurangan. Pembagian dia tidak ada, dia hanya mengenal konsep matriks inverse untuk menggantikan konsep pembagian itu. Jadi makanya di sini nilai B dan C untuk suatu matriks ini itu tidak selalu sama. Kemudian transpose matriks. Jadi transpose itu adalah pertukaran baris jadi kolom. Misalkan matriks ukuran awalnya M kali N. Barisnya ada M, kolomnya ada N. Kalau ditranspose maka ketukar. Barisnya jadi sebanyak N, kolomnya sebanyak N.
Contohnya ini, baris 1 itu kan 1, 2, 3. Kalau ditranspos 1, 2, 3-nya jadi satu kolom. Gitu. Sifat yang pertama, kalau ada penjumlahan dua buah matriks kemudian ditranspos, nilainya sama saja kalau kita jumlahkan terlebih dahulu A sama B-nya, baru kita transpos, atau masing-masing matriks kita transpos terlebih dahulu, baru kita jumlahkan. Contohnya di sini. Misalkan ada matriks A ditambah dengan matriks B. Matriks A-nya isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Matriks B-nya isinya 1, 3, 5, 2, 4, 6. Nah, berarti di sini kalau menjumlahkan matriks kan ditambah dengan elemen yang bersesuaian. Jadi untuk elemen matriks 1 kolom 1 ditambah dengan elemen matriks B baris 1 kolom 1. 1 tambah 1, 2, dan seterusnya. Kemudian kita transpos, berarti kita rubah baris 258 ini jadi kolom isinya, satu kolom isinya 258. Kita bandingkan kalau kita transpos terlebih dahulu matriks A-nya. Jadi awalnya 1, 2, 3 ini dalam satu baris, kemudian dia berubah jadi satu kolom. 1, 3, 5, awalnya satu baris, berubah jadi satu kolom. Habis kita transpos, kita jumlahkan. Nah, hasilnya sama. 4 tambah 2 hasilnya 6. Ini kan sama kayak ini. Jadi, terbukti bahwa kalau kita jumlahkan dua buah matriks, kemudian kita transpos, sama hasilnya ketika kita mentranspos masing-masing matriksnya, kemudian kita jumlahkan. Sifat yang kedua, kalau ada suatu matriks yang ditranspos, kemudian ditranspos lagi, maka nilainya sama dengan matriks di awal sebelum ditranspos. Contohnya matriks A-nya tadi kan kita punya ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ketika ditranspos, 1, 2, 3 berubah jadi satu kolom. Kemudian kalau ditranspos lagi, 1, 2, 3 jadi satu baris. Ini kan tadi definisi dari matriks A. Oke, untuk sifat yang ketiga, yaitu ada suatu skalar K dikalikan dengan suatu matriks A, kemudian ditranspos, maka nilainya sama seperti skalar K dikalikan dengan A transpos. Jadi, karena K itu kan suatu bilangan, dan dia tidak mengenal baris dan kolom. Dia tidak ada posisi baris keberapa, kolom keberapa. Jadi, ketika ada notasi transpos, itu tidak berdampak ke dirinya. Jadi, tidak ngaruh. Makanya di sini kalau menghitung, bisa langsung A ditranspos, kemudian dikalikan dengan skalar K-nya. Contohnya, misalkan K-nya 2, matriks A-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita kalikan masing-masing dengan skalar K. Ya, ini. Jadi, setelah dikalikan dengan skalar K, kemudian baru kita transpos. 2, 4, 6, awalnya satu baris, dia berubah jadi satu kolom. Nilainya bakal sama ketika kita transpos matriks A terlebih dahulu. Jadi 1, 2, 3 ini dalam satu baris, kemudian ditranspos berubah jadi satu kolom. Kemudian masing-masing dikalikan dengan 2, dengan skalarnya hasilnya sama seperti pekerjaan sebelumnya. Kemudian sifat keempat, ketika ada dua buah matriks dikalikan, kemudian ditranspos, maka sama saja hasilnya ketika kita mentranspos masing-masing matriks, lalu kita kalikan. Di sini ada pertukaran posisi ya antara B dan A, sehingga di sini B transposnya dikalikan dengan A transpos. Contohnya seperti ini. Misalkan matriks A dan B-nya dikalikan terlebih dahulu, kemudian ditranspos, hasilnya bakal sama ketika kita mentransposkan masing-masing matriks terlebih dahulu, kemudian dikalikan. Nah, di sini harus hati-hati ya. Di sini penulisannya B transpos dikalikan dengan A transpos. Jadi, kalau perkalian matriks kemudian ditranspos, maka hasilnya adalah matriks yang terakhir ditulis di awal, kemudian ditranspos dikali dengan matriks yang pertama. Nah, di sini terlihat ada suatu matriks yang kalau dia ditranspos, hasilnya sama seperti sebelum ditranspos.
yaitu di sini matriks B isinya adalah 0110. Kemudian ketika ditranspos, harusnya kan 01 dalam satu baris, kemudian dirubah jadi satu kolom. Nah, terlihat di sini tidak ada perbedaan. Nah, matriks yang seperti ini kita sebut sebagai matriks simetri, yaitu matriks yang nilainya sama dengan nilai transposnya. Seperti itu.